Oke sobat, kali ini kita akan mengetahui sejarah peradaban bajak laut Islam, yaitu Barbarossa Brother. Berikut ini adalah penjelasannya. Nama Barbarossa ini sebenarnya berasal dari dua nama, yaitu Khairuddin Barbarossa dan Aruq Barbarossa. Mereka merupakan kakak beradik yang sering berlayar di perairan antara Turki dan Yunani. Dan nama Barbarossa sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang artinya janggut merah atau orang yang berjanggut merah. Pada suatu ketika, Aruq bersama adik-adiknya sedang berlayar. Kapal mereka tiba-tiba diserang oleh kapal St. George of Jerusalem, yang menyebabkan adik bungsu mereka terbunuh. Setelah penyerangan yang menewaskan adik Aruq tersebut, dia dan adik-adiknya yang lain, yaitu Khairuddin, memutuskan untuk menjadi bajak laut dan berniat untuk balas dendam dengan menyerang kapal-kapal militer Eropa. Hingga akhirnya mereka dikenal dengan nama Barbarossa Brother. Pada saat itu, Islam sempat memegang peradaban tingkat tinggi di Andalusia atau Spanyol. Kota-kota Andalusia bisa dikatakan sangat maju seperti Cordoba, Granada, dan Sevilla di bawah kepemimpinan Bani Umayyah pada tahun 756 Masehi. Sampai akhirnya meletuslah peristiwa Perang Salib gelombang pertama yang bertujuan merebut kota suci Yerusalem atau Al-Quds dari tangan umat Islam. Saat itu Spanyol dipimpin oleh Raja Ferdinand II. Setelah menikah dengan Ratu Isabella dari Castile, mereka melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang Arab yang beragama Islam dan penganut Yahudi. Ferdinand dan Isabella menyediakan 3 pilihan. Pertama, berganti agama menjadi Katolik. Kedua, meninggalkan Spanyol. Ketiga, menghadapi pedang tentaranya. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Reconquista. Akhirnya, satu persatu, kota-kota yang diperintah oleh kesultanan-kesultanan Islam di Andalusia dengan mudah ditaklukkan dan diambil alih. Umat Islam dan Yahudi yang kehilangan perlindungan harus menyelamatkan nyawa mereka dengan cara menghindari tentara Spanyol. Kemudian secara tergesa-gesa mereka meninggalkan Andalusia dengan menuju pantai Afrika Utara. Setelah Reconquista tuntas di dataran Spanyol, upaya pembantaian diteruskan dengan menyusuri pantai Mediterania di Afrika Utara dan terus menuju ke arah timur menuju kota suci Yerusalem. Aruq dan Khairuddin, mereka sering menyerang kapal-kapal Kristen yang membuat nama mereka semakin terkenal, yang kemudian menimbulkan rasa takut para nahkoda kapal-kapal asal Eropa yang melintas di Laut Mediterania. Kisah Khairuddin yang lahir di Pulau Lefos atau Yunani pada tahun 1478 sampailah ke telinga Sultan Sulaiman I, pemimpin Turki Utsmani pada waktu itu. Kesultanan Turki Utsmani di Istanbul kemudian memberikan dukungan, sekaligus mengubah misi balas dendam Aruq dan Khairuddin menjadi misi penyelamatan para pengungsi dari Andalusia yang terus dikejar oleh tentara Katolik Spanyol. Kemudian Barbarossa Brother direkrut oleh Sultan Sulaiman I yang membuat nama mereka semakin besar. Mereka menjadikan Aljazair sebagai pangkalan mereka. Karena Barbarossa Brother ini direkrut oleh Sultan, hingga akhirnya mereka menjadi privateer. Pada tahun 1518, Spanyol berhasil menghasut pemimpin kota Tlencem atau Aljazair untuk memberontak terhadap Barbarossa Brother. Dan akhirnya Aruq memberikan kepemimpinan Aljazair kepada Khairuddin. Kemudian Aruq beserta pasukannya berangkat menuju Tlemcen. Namun karena musuh yang dilawan oleh Aruq merupakan sesama muslim, menjadikan Aruq tidak fokus terhadap pertempuran yang menyebabkan dia kalah dalam pertempuran tersebut. Meskipun kalah dalam pertempuran, Aruq berhasil meloloskan diri, namun pasukannya tertangkap oleh musuh. Karena rasa solidaritas yang didapat dalam dirinya, dia memutuskan untuk kembali dan berniat membebaskan para pasukannya. Aruq kembali melakukan pertempuran, namun sayangnya pada kali ini dia gugur dalam pertempuran. Gugurnya Aruq pada medan pertempuran, kemudian Khairuddin diangkat menjadi admiral yang selanjutnya menjadi inisiator berdirinya Angkatan Laut Turki. Dan ketika Sultan Salim I digantikan oleh putranya Sultan Sulaiman, Khairuddin diangkat menjadi komandan angkatan lautnya. Karena kehebatannya, ia dijuluki Singa Laut Mediterania, yang dihormati kawan dan ditakuti lawan. Melihat Laut Mediterania dikuasai Kesultanan Turki Utsmani, membuat Paus Paul III pada tahun 1538 mengorganisir pasukan laut sebagai bagian dari tentara salib, dipimpin oleh seorang pelaut asal Genoa bernama Andrea Doria yang didukung 250 kapal perang. Mereka kemudian
kemudian berhadapan dengan pasukan Khairuddin yang hanya didukung oleh 122 kapal, yang tentunya sangat tidak seimbang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 28 September 1538 di Preveza. Dalam pertempuran kali ini, 10 kapal pasukan salib ditenggelamkan, 30 kapal ditahan tanpa kehilangan satu kapal pun, dan sekitar 1000 pasukan salib ditahan. Pertarungan antara Khairuddin Barbarossa dengan Andrea Doria ini dikenal dengan nama Battle of Preveza. Atas prestasinya kali ini, Khairuddin kemudian diundang ke Istana Tokapi oleh Sultan Sulaiman untuk menerima anugerah Kapten Adiera atau Chief of Admiral Angkatan Laut Turki, sekaligus sebagai Berlebe, Governor of Governor Turki Utsmani di Afrika Utara. Khairuddin Barbarossa ini sangat dikenang sebagai pahlawan bangsa Turki, bahkan kehebatannya tersebut disejajarkan dengan para Sultan Turki Utsmani yang hebat seperti Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Kanuni. Dan pada akhirnya Khairuddin Barbarossa mengembuskan nafas terakhir di usia 68 tahun dengan tenang di kamar pribadinya. Namun versi lain menyebutkan bahwa Khairuddin Barbarossa meninggal pada usia 78 tahun pada tahun 1546. Pada saat itu Khairuddin Barbarossa memimpin pasukannya untuk merebut Malta dari tangan Knight of John dari Britania Raya. Namun dalam pertempuran kali ini Khairuddin gugur. Khairuddin dimakamkan di Istanbul, Turki. Namun sayangnya banyak sejarah yang menceritakan kisah Khairuddin Barbarossa yang berkebalikan dengan apa yang kita baca atau kita lihat di film sekarang ini. Entah apa alasannya, namun ada indikasi kalau bangsa barat seperti ingin mengubah sejarah cerita dengan memelintirkan kisah sang pelaut jenius ini.